Bajingan tolol yang pengecut. Itulah kalimat yang dilontarkan oleh Pak Roky Gerung yang sampai hari ini masih menjadi kontroversi, bahkan diseret ke ranah hukum. Namun sebelumnya saya akan spill satu video yang mungkin ini bisa menjadi perenungan kita bersama dan bisa menginspirasi kita semua agar kita berhati-hati dalam bertutur meskipun itu sebuah kritik kepada siapapun, baik kepada pemerintah maupun kepada lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti apa videonya? Yuk kita tonton biar nggak gagal paham. Beliau bermaksud ilokusi mengkritik Jokowi tetapi dengan gaya bahasa yang sarkasme. Nah itu. Nah seperti apa yang sarkasme itu? Yang mengandung kata-kata yang kasar atau bisa diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung penghinaan. Nah, dari segi bahasa, jadi seseorang itu ketika memahami itu dari leksikal dulu dari KBBI, kemudian setelah itu meningkat ke gramatikal, lalu yang berikutnya adalah ke pragmatik ya, ke pragmatik. Nah, yang paling rendah itu ketika seseorang memahaminya dari KBBI saja, tetapi ketika dia mampu memahaminya secara komprehensif berdasarkan beberapa acuan, itu bisa menghasilkan pemahaman yang lebih dalam begitu. Baik. Nah, dari segi pragmatik, dari segi bahasa, sesuatu yang mengandung penghinaan itu memiliki diksi yang merendahkan. Oke. Nah, yang merendahkannya itu berbeda-beda. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Leli tentang mirip apa Bu tadi? Batako apa? Dendeng batako tadi. Kalau saya senang itu Bu. Oh, juga monyet ya. Iya betul. Jadi diksi yang merendahkannya itu bergantung teks dan konteks juga. Okay. Bagi sebagian orang merasa terendahkan, tetapi bagi sebagian orang mungkin merasa terhina ya. Dan itu sesuatu yang tidak merendahkan itu adalah ketika umpatan itu digunakan oleh orang-orang atau oleh mitra tutur yang saling akrab. Dekat. Dekat. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Bapak Roky Gerung dan Jokowi itu akrab? Bajingan yang tolol. Ingat, dengan begitu banyak orang mengundang Anda, itu tidak mencerminkan Anda adalah orang yang dikagumi. Mereka barangkali hanya butuh Anda untuk menjatuhkan orang lain. Jadi Anda adalah sekedar alat. Banyak sekali kata-kata yang sudah kita tidak gunakan. Kita tidak menggunakan kata anak cacat. Kita gunakan kata difabel. Kita tidak mengatakan anak autis. Kita mengatakan anak berkebutuhan khusus. Kita tidak menyebut orang yang membantu atau bekerja kita di rumah sebagai jongos, babu. Kita menyebut mereka pegawai atau ART. Jadi kita hargailah dalam peradaban ini. Nenek moyang kita dulu hidupnya di dalam goa sehingga kemudian semua orang yang dilihat di luar itu dianggapnya sebagai lawan. Oleh karena itu dulu mereka berlomba-lomba mengumpulkan tengkorak dari orang-orang yang dibunuhnya. Dan setelah itu kemudian disimpan di dalam goa persembunyian masing-masing. Peradaban ini bergerak terus sampai kemudian kita mengenal bahasa, kita sekolah, kita mulai hidup menetap dan kemudian kita membuat perencanaan, kita mengenal Tuhan dan akhirnya peradaban dengan dunia yang dikenal sebagai agama mengajarkan storytelling membuat kita menjadi lebih halus budi dan kita menggunakan kata-kata yang lebih indah. Berita tentang bajingan tolol yang akhir-akhir ini viral ramai baik di media sosial maupun media mainstream masih trending ya. Ada 13 laporan terkait kasus Pak Roky Gerung. Menanggapi kasus yang menimpa Pak Roky Gerung yang ia dilaporkan oleh pihak kepolisian terkait pernyataannya yang kontroversi dan dinilai ini melecehkan atau merendahkan Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi yang saat ini menjadi presiden di Republik ini. Menurut saya ini harus disambut riang gembira oleh Pak Roky Gerung. Karena dari sinilah apa yang disampaikan oleh Pak Roky Gerung ini akan diuji secara hukum. Jadi tidak hanya sekedar persepsi liar yang beredar baik di media mainstream maupun media sosial. Karena kalau kita lihat sebagai masyarakat awam, wong cilik, saya menilai apa yang disampaikan oleh Pak Roky Gerung ini memang ya sesuatu yang setting ya, yang sableng, yang ya di luar kepatutan ya. Karena bagaimanapun seorang Pak Jokowi meskipun saat ini menjabat sebagai presiden di Republik Indonesia, Pak Jokowi ini adalah manusia yang juga memiliki perasaan.
meskipun apa yang disampaikan oleh Pak Roky Gerung ini tidak digubris atau tidak dianggap oleh Pak Jokowi. Ini adalah sesuatu yang kecil katanya. Ya benar juga sih kalau Pak Jokowi menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Roky Gerung yang menuai kontroversi dan menuai amarah atau kemarahan dari para pendukung Pak Jokowi ini dianggap sesuatu yang kecil. Itu artinya Pak Jokowi sangat serius dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Kalau Pak Jokowi menanggapi pernyataan Pak Roky Gerung yang ya kampungan itu, sudah pasti pekerjaan atau tugas-tugas Pak Jokowi sebagai presiden ini ya banyak yang tertunda ya. Tetapi bagi masyarakat atau sebagian masyarakat di Republik ini dianggap bukan sesuatu yang kecil. Karena kalimat bajingan, tolol, dan pengecut ini memang sepertinya tidak pantas disampaikan dan dituduhkan kepada siapapun, tidak hanya untuk Pak Jokowi ya. Karena konotasi bajingan yang disampaikan oleh Pak Roky Gerung ini adalah konotasi yang menggambarkan seseorang yang bersifat sangat jahat dan tidak manusiawi. Di berbagai pemberitaan, baik media mainstream maupun media sosial, Pak Roky Gerung sudah meminta maaf atas pernyataannya yang menimbulkan kegaduhan. Tetapi proses hukum sudah atau akan terus berjalan. Dari sinilah argumentasi Pak Roky Gerung yang menyatakan kalimat-kalimat seperti itu akan diuji secara hukum. Jadi tidak hanya persepsi dari diri Pak Roky Gerung sendiri, pendukung Pak Roky Gerung, atau orang-orang yang merasa dirugikan oleh Pak Roky Gerung. Meskipun secara hukum Pak Jokowi atau Presiden Joko Widodo ini tidak begitu menanggapi atau tidak menggubris apa yang disampaikan oleh Pak Roky Gerung. Buktinya ia tidak menuntut ke pihak kepolisian atau melaporkan pernyataan Pak Roky Gerung itu. Gugatan terhadap Pak Roky Gerung ini tidak hanya disampaikan laporan kepada pihak kepolisian, tetapi juga dilakukan dengan cara upacara adat. Di wilayah Kalimantan Barat ada satu upacara adat yang dalam upacara adat itu menyembelih seekor babi, yang babi itu diberi inisial RG. Ini disembelih sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Pak Roky Gerung yang dinilai itu juga menyelecehkan masyarakat Kalimantan atau orang-orang suku Dayak. Dihujat habis-habisan oleh masyarakat suku Dayak. Jadi menurut saya proses hukum yang sedang berjalan ini harus disambut riang gembira oleh Pak Roky Gerung. Karena dari sinilah pernyataan-pernyataannya akan diuji secara hukum. Apakah itu ada unsur pelecehan, merendahkan, atau menghina Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun sebagai Presiden, Pak Jokowi itu juga sebagai manusia yang memiliki perasaan sama dengan manusia-manusia yang lain pada umumnya. Meskipun dalam kasus ini Pak Jokowi tidak menggubris ya, karena ini dianggap sesuatu yang kecil